Halo, saya Mirai. Saya akan membawakan video monolog berjudul Leander yang saya ambil dari novel Leander karya Shashaman. Leander dalam bahasa Yunani artinya penyelamat. Revolver, geng motor dengan 5 anggota inti di dalamnya. Devano Adrian Tirgantara, ketua geng Revolver, memiliki ambisi untuk membalaskan dendamnya pada pembunuh sang ayah, ketua geng Razegas, dengan menguasai semua teritori dari geng lain saat geng lain kalah balapan atau tawuran dari Revolver. Dingin, tegas, dan mematikan adalah sifatnya. Raihan Alvaro Putra, atau yang biasa dipanggil Ray, merupakan wakil ketua Revolver yang paling kalem, bijaksana, dan humble pada semua orang tanpa memandang gender. Rafa Orlov alias Rafa, memiliki sifat yang absurd dan tingkahnya sering keluar nalar, yang tak jarang membuat teman-temannya frustasi dan depresi termasuk ketuanya. Giovanni Anandra atau Gio adalah perisai Revolver yang jarang, diam, dan tak kenal kasihan. Dia tak pernah takut pada siapapun kecuali ibunya, ketuanya, dan gebetannya Cheryl. Yuta Ketgad, biasa dipanggil Yuta, merupakan remaja blasteran Jepang. Dia punya rambut yang gondrong, teladan di SMA Atlaska, dan selalu meraih prestasi. Semua menilainya sempurna dari segi fisik, sikap, maupun akademis. Namun, itu hanyalah kedok Yuta untuk menutupi sifatnya yang ugal-ugalan di luar sekolah. Dia bahkan menyandang posisi sebagai otak kejahatan dan penyusun strategi Revolver. Devan dan anggota Revolver lain terus mencari informasi mengenai Zeus, ketua geng Razegas, yang telah membunuh ayahnya. Namun suatu hari, Yuta memberi informasi bahwa Zeus telah lama meninggal dunia. Dia bahkan telah mendapat bukti-bukti. Mendengar itu membuat Devan sedikit lega, tapi dia masih tidak tahu alasan Zeus membunuh ayahnya. Tapi Dev, apa lo gak pernah mikir? Mungkin aja dia cuma suruhan orang lain untuk bunuh bokap lo? Seketika darah Devan mendidih. Kenapa dia tidak kepikiran sejak awal? Dan itu terbukti saat satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Nama orang itu Hades, dalang dari pembunuhan ayahnya. Dia harus mengikuti segala permainan Hades, menyelesaikan misi dari laki-laki itu. Misi pertama, Walden, judulnya tidak jelas. Walden adalah perusahaan milik ayah Devan yang dibangun dari nol hingga sukses. Paginya, mereka semua ke sana, namun tak menemukan apapun. Hari-hari selanjutnya pun masih sama. Masih belum ada misi dari Hades. Dan itu membuat hari Devan menjadi lebih tenang, meski tak sepenuhnya tenang. Hingga suatu hari, ada seorang siswi baru masuk. Sonia Azalea, atau yang biasa dipanggil Sonia. Pick me girl yang dari awal masuk, selalu mendekatkan diri ke anak-anak cowok. Lebih tepatnya mendekatkan diri dengan Devan. Bahkan gadis ini juga sering mempermalukan pacar para anggota Revolver. Sejak Sonia masuk, Revolver sering mengalami masalah. Mulai dari seseorang menancapkan pisau di dada Gio saat mereka studi tour di planetarium, lalu terjadi kesalahpahaman antara Gio dan Yuta, sampai Gio tega meracuni Yuta dengan memberikan racun di onigiri yang dia berikan pada Yuta atas nama Jihan Elmeinera, gadis yang disukai oleh Yuta, hingga Yuta muntah darah dan tidak sadarkan diri. 5 hari berlalu dan keadaan Yuta sudah mulai membaik, dan Gio masih belum berhenti. Dia dengan tega membuat rem motor Yuta blong dan membuat Yuta kecelakaan. Mereka membawa Yuta ke rumah sakit dan segera menghubungi Gio. Sedangkan di rumah, Gio merasa bersalah karena dirinya mencelakai Yuta, sampai Yuta koma dengan alat bantu selama seminggu. Setelah Yuta sadar, Gio langsung meminta maaf pada Yuta. Kalau lo mau membalas perbuatan gue terima, apapun itu. Gue pantas mendapatkannya, Yut. Tapi, alih-alih membalas, Yuta justru tidak melakukan apapun dan berkata bahwa dia sudah memaafkan Gio. Berakhirlah kesalahpahaman mereka. Dan tepat saat itu, Devan mengirimkan pesan, meminta mereka untuk ke markas karena ada yang ingin ia bicarakan. Di markas, Devan hanya diam, duduk lemas. Hal itu membuat anggota Revolver bingung dengan sikap ketuanya. Semuanya salah gue. Kalian terluka, celaka, dan diadu domba. Semuanya karena gue. Dari awal, gue sengaja ngumpulin orang-orang terkuat, terpintar, dan terbaik untuk membantu gue balapan, demi merebut teritori untuk melacak keberadaan Hades. Dan kalian orang yang gue pilih.
Gue menggunakan kalian untuk kepentingan gue sendiri. Namun alih-alih marah, justru mereka malah mengatakan tidak peduli. Mereka tidak pernah merasa dimanfaatkan oleh Devan sama sekali. Namun, perkataan Ray membuat mereka tertegun. Maaf, tapi gue mau mengundurkan diri dari Revolver. Gue keluar. Gue udah hianati Revolver. Gue dalang dari semua ini. Gue yang nusuk dia waktu itu. Gue juga yang bikin gue berantem sama Yuta sampai Yuta kecelakaan dan sekarat. Ray terduduk, menunduk dan menangis jadi-jadinya. Cowok itu siap menerima apapun yang terjadi padanya. Dia bahkan siap jika Gio akan menghabisinya. Berbanding terbalik dengan dugaan Ray, Gio justru mendekati Ray dan mengeluarkan tangan. Dia menyuruh Ray untuk bangun. Ray sendiri terkesiap, mengira Gio akan membunuhnya, namun sahabatnya itu justru menyuruhnya berdiri. Gio berkata bahwa dia memaafkan Ray. Gio juga bilang kalau tidak ada Ray, maka tidak ada yang akan bisa jadi wakil ketua Revolver. Bukan hanya Gio, anggota Revolver yang lain juga. Ray menerima uluran tangan Gio, dan tubuhnya didekap erat oleh sahabatnya itu. Kini Revolver sudah kembali semula, dan Devan memutuskan untuk menghentikan semuanya. Balapan, tawuran, urusan dengan Hades. Mereka harus menghentikan semuanya agar bisa hidup normal dengan tenang. Di rumah, Devan juga bicara jujur pada mamanya. Jujur bahwa dirinya anggota geng, bahkan ketua geng motor. Jujur bahwa dirinya ingin membalaskan dendam pada pembunuh ayahnya, tapi malah menjebloskan sahabat-sahabatnya ke jurang kehancuran. Devan siap apabila Rihanna, mamanya akan memarahinya, tapi Rihanna justru tidak marah. Nanti dia akan hancur dengan sendirinya. Begitu kata mama. Keesokan harinya, Haris ditangkap oleh polisi atas dugaan rencana percobaan pembunuhan. Diiringi dengan tangisan Sonia, anak dari Hades, dan tentunya anggota Revolver yang melaporkan Hades pada pihak kepolisian setelah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Dibantu oleh Bunda Yuta yang memiliki koneksi dengan teman polisi. Sekarang, mereka semua bisa hidup dengan tenang. Orang tua, teman-teman mereka, keluarga tidak akan ada lagi ancaman dari Hades. Bahkan 5 tahun kemudian, Gio sudah menikah dengan Cheryl dan juga sudah mempunyai anak. Lalu, disusul oleh Devan dan Meisha Ratu Jelita. Benar kata mama, orang seperti Hades akan hancur dengan sendirinya.